tempat saya. Pada minggu yang lalu kita telah membahas satu daripada 3 buah hikmah daripada puasa Ramadan. Yang pertama yang telah kita bahas adalah buah daripada puasa Ramadan adalah menumbuhkan sifat muraqabah. Sifat selalu merasa diawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka kita tanamkan, kita tumbuhkan rasa takut, rasa takwa kita senantiasa merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam kitab namanya kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Nama kitabnya Burhanul Mu'ayyad yang dibuat oleh ulama yang bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Kata beliau, minal khasyah takunul muhasabah, wa minal muhasabah takunul muraqabah, wa minal muraqabah yakunu dawamu syugli billahi ta'ala. Kata Al-Imam Ahmad Rifai dalam kitab Al-Burhanul Mu'ayyad, minal khasyah takunul muhasabah, wa minal muhasabah takunul muraqabah, wa minal muraqabah yakunu dawamu syugli billahi ta'ala. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan yang namanya khasyah. Khasyah itu artinya takut. Maka kita sebagai hamba Allah tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Khasyah itu beda dengan khauf. Ada khauf, ada khasyah. Kalau kita takut sama singa, kita takut kenapa? Karena buas, takut dimangsa. Itu namanya khauf. Kita takut maka kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah bukan khauf, namanya khasyah. Kita takut kepada Allah maka kita mesti semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin kita jauhi. Kita takut kepada Allah, semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena beda. Ada namanya khauf, ada namanya khasyah. Kalau kita takut sama binatang buas, sama singa, sama harimau, sama macan, kita takut dimangsa. Karena buas, ganas. Tapi kalau namanya khasyah, itu kita takut bukan semakin kita jauh kepada Allah. Takutnya kita membuat kita semakin ingin selalu dekat dengan Allah untuk mendapatkan cintanya. Supaya selamat daripada laknat dan juga azabnya. Itu namanya khasyah. Maka kita hamba Allah, kita tanamkan sifat namanya khasyah. Takut kepada Allah, tapi dengan takut ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ada namanya khasyah. Minal khasyah, maka dari sifat khasyah timbul namanya muhasabah, introspeksi. Kita senantiasa melakukan introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum dirimu dihisab. Sebelum kita dihisab nanti di akhirat, sebelum amalan kita, pahala kita, ibadah kita, atau bahkan dosa maksiat kita dihisab, di dunia kita senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi. Sudah sejauh mana persiapan bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Maka dari rasa takut akan muncul namanya muhasabah, melakukan introspeksi terhadap diri kita selama ini. Sudah sejauh mana bekal kita? Sudah sebanyak apa bekal kita, pahala kita, kebaikan kita? Kita malu menghadap Allah, apa yang kita banggakan, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Kita ngaku ana abduka ya Allah. Ana abduka ya Allah. Aku adalah hambamu ya Allah. Apa buktinya kalau kita itu adalah hamba Allah? Ngaku banyak, tapi diakuin belum tentu. Betul gak Pak? Kita ngaku ana abduka, aku hambamu ya Allah. Kalau ngaku gampang. Tapi kalau kita diakuin apa enggak, itu belum tentu. Kita ngaku bisa jadi pengakuan kita itu palsu. Bisa jadi pengakuan kita itu ditolak. Naudzubillah min. Maka kita introspeksi.
Sejauh ini kita ngaku sebagai hamba Allah, sudah pantas atau tidak kita dianggap sebagai hambanya Allah. Maka kita senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi sebagai renungan buat kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari khasyah takunul muhasabah, akan timbul namanya muhasabah. Minal muhasabah takunul muraqabah. Maka dari muhasabah akan timbul namanya muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Selama 24 jam, segala ucapan, tindakan, perbuatan, amalan batin, zahir kita, semuanya itu berada dalam pantauan pengawasan Allah. Maka tidak ada satupun yang luput daripada pandangan Allah. Jangankan yang tampak, jangankan yang zahir, hati kita sekalipun, Allah ya'lam, Allah maha tahu apa yang terbesit di dalam hati kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari khasyah akan timbul namanya muhasabah. Dari muhasabah akan timbul namanya muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Nah, dari muraqabah akan ada buahnya. Apa buahnya? Yakunu dawamu syugli billahi ta'ala. Kita akan selalu syugul, menyibukkan diri kita hanya untuk Allah. Kalau kita merasa kita diawasi Allah, kalau kita merasa dipantau, dipandang sama Allah, maka kita akan selalu semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kesibukan kita, amalan kita, ketaatan kita, semuanya kita lakukan semata-mata untuk mendatangkan ridho dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya muraqabah, kita akan selalu sibuk. Kalau kita merasa dipantau, kita akan selalu semangat ibadah. Nggak pernah lupa untuk membaca Quran, nggak pernah lupa untuk selalu membaca tasbih, tahmid, tahlil, nggak pernah lupa untuk memperbanyak amalan sunnah. Kenapa? Karena dengan kita selalu merasa dipantau Allah, akan timbul selalu sibuk menyibukkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buahnya puasa yang pertama adalah timbul rasa kita itu selalu merasa diawasi Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan dalam hati kita, itu semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang pertama, muraqabah. Yang kedua adalah dobetun nafas. Dobet, menahan nafas, menahan nafsu. Nafsu itu ada 3. Ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsul ammarah, ada namanya nafsul mutmainnah. Lawwamah, ammarah, mutmainnah. Nafsul lawwamah, nafsu yang selalu mencela, ngeluh. Dikasih cobaan dikit udah marah sama Allah. Dikasih sakit dikit udah kesel. Dikasih ujian musibah sedikit udah kesel. Itu namanya nafsul lawwamah, nafsu yang selalu mencela, yang selalu mengeluh, yang selalu tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini juga nafsu yang tidak baik. Yang kedua ada nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Nafsu ingin melakukan kemaksiatan. Untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Kenapa sebabnya? Karena ada ajakan nafsu, namanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada kepada kejahatan. Ini juga membuat kita akan celaka. Nafsul lawamah akan celaka, nafsul ammarah juga akan celaka. Tapi yang selamat namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Ini yang kita bawa, kita ingin nanti ketika kita dipanggil sama Allah, ketika kita meninggal dunia, kita ingin Allah panggil dengan nafsu namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah yang kita inginkan ketika kita nanti kembali dipanggil sama Allah. Apa artinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang,
nafsu yang gak ada rasa kesel, nafsu yang gak ada amarahnya, nafsu yang gak ada dendamnya, nafsu yang ada kedengkiannya, nafsu yang tenang, yang ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kita ingin menjadi nafsul mutmainah, nafsu yang tenang. Irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau senang, engkau ridho, Allah pun ridho kepadamu. Kitanya senang, Allah senang sama kita. Kitanya bahagia, Allah pun bahagia nyambut kita. Kitanya tertawa, bahagia, senyum menyambut Allah, Allah pun senyum nanti menyambut kedatangan kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Subhanallah. Ini pengen kita harapkan ketika nanti kita meninggal dunia, Allah manggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, jiwa yang selamat, jiwa yang memiliki segala kebahagiaan, segala kesenangan, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka yang kedua, buah daripada puasa adalah dhabtun nafas, menahan nafsu. Semua manusia itu punya nafsu, jangankan kita. Ulama, wali, nabi sekalipun punya nafsu. Jangan kita anggap nabi itu nggak punya nafsu. Nabi Yunus, kenapa dia ditenggelamkan, ditelan sama ikan namanya ikan nun? Hut. Hut itu arti ikan. Namanya ikan nun, ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Kenapa dia ditelan sama ikan nun? Karena Nabi Yunus ketika ngajak umatnya nggak ada yang menerimanya. Umatnya menolaknya. Sampai Nabi Yunus itu kesel. Tuh, Nabi aja ketika ditolak ajakannya, Nabi aja kesel. Nabi punya nafsu. Tapi Allah kasih peringatan langsung kepada Nabi tersebut. Tuh, Nabi Yunus punya nafsu, ketika ditolak dakwahnya beliau kesal. Dan ketika beliau kesal, beliau meninggalkan kaumnya. Allah pun memberikan peringatan kepada Nabi Yunus, sampai ia pun masuk ke dalam perut ikan nun. Nabi Musa juga punya nafsu. Ketika melihat ada dua laki-laki yang sedang berkelahi, Nabi Musa marah, memukul salah satunya, sampai salah satu daripada laki-laki itu ada yang mati kena pukulan Nabi Musa. Satu pukulan Nabi Musa bisa membuat satu laki-laki itu mati atau meninggal dunia. Tuh, Nabi Musa juga punya nafsu. Maka tidak ada satupun manusia yang selamat daripada nafsu. Apalagi kita manusia biasa, penuh dengan nafsu. Maka kita jaga nafsu kita, kita kendalikan nafsu kita. Kata Rasulullah, orang yang hebat, al-kayyis, kiasah, akyas, kayyis. Man al-kayyis, siapakah manusia yang hebat? Siapakah manusia yang pandai? Siapakah manusia yang cerdas itu? Kata Rasul, al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Manusia yang pandai, manusia yang cerdas adalah mandana nafsah, manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Karena kita sama-sama punya nafsu, punya syahwat. Nah, manusia yang paling hebat adalah manusia yang dikasih nafsu, tapi dia bisa mengendalikan nafsunya. Ada nafsu tadi, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu namanya nafsu sabu'iyah, ada nafsu setan, ada nafsu namanya nafsu sabu'iyah, binatang buas. Marah, kesal, ngamuk, dongkol, dendam, dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat ini, sifat tercela dalam diri kita, nafsu ini mesti kita kendalikan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, wala sijnun adyaku min sijnil hawa, wala qaidun as'abu min qaidis syahwah. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wala sijnun
adhiyaku min sijnil hawa. Tidak ada sijen, tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Tidak ada penjara di dunia ini yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Wala qaidun as'abu min qaidis syahwah. Dan tidak ada tali pengikat yang lebih susah untuk kita lepaskan daripada tali hawa nafsu atau syahwat. Kalau kita udah kejebak hawa nafsu, kalau kita udah masuk dalam perangkap hawa nafsu kita, maka kita tidak akan bisa selamat. Maka kita kalahkan, kita lawan hawa nafsu kita dengan banyak melakukan zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Nafsu godop, itu penyakit hati. Al-ghadab madkhal min madakhili syaitan. Sifat godop, marah itu adalah salah satu pintu masuk setan. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Godop madkhal min madakhili syaitan. Godop itu setan masuk ke dalam tubuh kita melalui pintu namanya pintu godop. Kalau kita udah gampang emosi, kita gampang marah, maka setan akan mudah untuk mengendalikan jiwa kita. Maka kita kalahkan sifat godop kita. Ada laki-laki bertanya kepada, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, kasih aku satu amalan yang simple, amalan yang gampang, yang ringan, tapi amalan ini bisa membuat aku selamat masuk ke dalam jannah. Bukan disuruh sholat, bukan disuruh puasa, bukan disuruh baca Quran. Apa nasihat Rasul kepada laki-laki yang minta nasihat itu? Kata Rasulullah kepada laki-laki yang minta nasihat, kalau engkau mau selamat masuk ke dalam surganya Allah, la taghdab walakal jannah. Jangan cepat emosi, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya. Maka godop atau emosi, cepat marah, itu adalah salah satu pintu masuk setan. Maka kita, buah yang kedua daripada puasa, bisa mengalahkan, menekan hawa nafsu kita. Manusia nggak ada yang selamat daripada nafsu. Tapi manusia dengan tekadnya, dengan zikrullah, dengan dekat kepada Allah, maka itu semua sebagai wasilah untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau